Apa yang membuat Syekh meninggalkan Madinah, meninggalkan Arab Saudi, kemudian berdakwah di Indonesia dan memilih Nusa Tenggara Barat ya awalnya itu? Pertama kali mengenal Indonesia, mengenal NTB, kapan, dari mana Syekh? Sebenarnya kalau hubungan kita di dalam Indonesia bagi saya sudah dari SD. Dari SD kelas 3, 4 karena kita banyak belajar tentang negara Islam di mata-mata pelajaran. Di antaranya Indonesia. Saya dari dulu waktu SD, SMP saya suka di pas hari libur atau bulan libur. Dulu kan libur kita panjang. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu libur panjang, libur sekolah habis ujian nasional, kita libur panjang. Dan ini biasanya Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah kan disebut bulan ibadah, banyakkan ibadah di situ. Dan juga kedatangan banyak tamu. Umrah di Ramadan, kemudian ada umrah haji waktu haji. Makanya kami di pas saat libur selalu bersama anak-anak sekolah, teman-teman sekolah suka membawa berdagangan, air minum, teh susu, buah-buahan kecil-kecilan lah kita sebagai anak-anak kita bawa naik sepeda di kawasan Masjid Nabawi di sana dan sering kita bertemu dengan berbagai macam penjuru dunia ya, ada yang Afrika dan lain, tapi lebih banyak karena jamaah Indonesia kan dia yang terbanyak jamaah haji, terbanyak jamaah umrah, makanya sering bertemu dan setelah waktu itu masih hafal bagus jadi saya menurut bagus. Jadi itu yang saya belajar bahasa Indonesia ya, tapi saya yang terkesan di hati saya di waktu itu adalah kesopanan dari orang Indonesia sendiri itu. Tambah saya melihat apa itu Indonesia, tidak terlalu fikir ke sana, tapi cara mereka kemudian bergaul di tanah suci, tidak pernah ribut, tidak pernah bikin kesusahan, tidak pernah membahayakan masalah keamanan dan ketertiban. Jamaah haji, jamaah umrah Indonesia sangat teratur, sangat tertib, sangat disiplin luar biasa di tanah suci. Walaupun mohon maaf di negeri ini sendiri kadang-kadang susah diatur ya. Tapi kalau di tanah suci luar biasa. Disitulah mulai agak sedikit mengenal sosok orang Indonesia seperti apa. Apalagi kita dulu kan belajar sosok ulama Indonesia yang berada di tanah suci. Banyak cukup Al-Bantani, Al-Falimbani, Al-Banjari dan lain sebagainya. Ulama-ulama yang memiliki pengaruh. Bahkan ada di antara mereka yang sampai jadi imam besar di Masjid Haram dan ada juga menjadi muazzin di Masjid Haram maupun di Masjid Nabawi. Berarti sebenarnya Indonesia memiliki sejarah. Walaupun saya bukan ahli sejarah, tapi sambil berjalan waktu saya dapatlah pelajaran. Kemudian ada juga sebagian dari keluarga kami yang berdarah Indonesia. Saya kan belum berfikir, masih mungkin di usia masih muda, masih sekolah, tidak terlalu fikir. Mohon maaf, kok nama antum sama dengan sama-sama Jabir gitu, tapi kok wajahnya beda gitu. Tidak fikir ke situ gitu. Tapi ternyata mereka orang Indonesia tapi sama satu keluarga walaupun jarak jauh, tidak terlalu dekat. Ini salah satu wasilah yang menjadi sebabnya saya bisa hadir di Indonesia. Tujuan pertama kali untuk jalan-jalan sebenarnya, untuk hanya jalan-jalan, tapi subhanallah dapat ketika saya silaturahim. Salah satu kesempatan saya kunjungi seorang di daerah Menteng sore hari dan ketika mendekati maghrib beliau ajak, mau nggak ayo kita sama-sama salat di masjid. Dan rumah beliau dekat dengan Masjid Sunda Kelapa. Kita jalan kaki malah. Jalan kaki. Itu tahun berapa sih? Tahun 2008.
Pas saya sampai ke sana, dan kalau tidak salah di ujung bulan Syaban waktu itu. Pas sampai ke masjid, beliau kenalkan saya dengan, saya belum waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Beliau kenalkan sama takmir masjid, ini keluarga saya datang dari Madinah. Biasanya kesan jamaah kalau ada tamu dari Madinah langsung diminta imam. Oh imam. Dan kebetulan saya di Madinah memang imam di salah satu masjid, bukan imam Masjid Nabawi ya. Di salah satu masjid, apalagi saya dari usia 11 tahun menjadi penghafal Al-Quran. Jadi masalah jadi imam sudah biasa, sudah kebiasaan. Begitu saya sampai di Masjid Sunda Kelapa, dapat jadi imam salat maghrib, kemudian jadi imam salat isya. Nampaknya mereka terharu dan tersentuh dengan bacaan, makanya mereka minta, bisa enggak sekalian Ramadan, karena kebetulan Ramadan waktu itu sudah mendekat. Dan Alhamdulillah terjadilah berhubungan baik dan dilanjutkan dengan kontrak untuk saya jadi imam tarawih selama bulan Ramadan di Masjid Sunda Kelapa. Dan sebelum saya ke situ, saya ke Lombok karena saya mendampingi keluarga yang saya cerita itu yang ada hubungan darah Indonesia. Saya diajak jalan-jalan ke Indonesia, kemudian saya di Lombok. Dan ternyata di Lombok disambut dengan luar biasa. Karena ceritanya yang beredar, imam dari Madinah. Kalau imam dari Madinah pasti kesannya masih besar, masih ini. Makanya Alhamdulillah cukup ramai orang-orang berkunjung, orang datang. Kemudian bisa dapat jadi salat di sana dan juga memimpin tahfiz di beberapa tempat karena saya waktu itu belum bisa sama sekali bahasa Indonesia. Dan Alhamdulillah sambil merasa nyaman, apalagi Lombok daerah wisata bisa dibilang sangat indah, pulau-pulau telah cukup banyak. Di samping saya jalan-jalan bisa juga menikmati suasana, sekalian juga bisa mendapatkan pelajaran Al-Quran. Bahkan saya waktu itu sempat juga ikut main bola. Di pemain bola. Iya, sampai di Lombok saya dikenal, diberikan nama panggilan Ali Zidane. Ali Zidane. Iya, Ali Oke.